Selamat sore Bapak Ibu, kembali kita melakukan ibadah secara online. Sebelum mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya Tuhan, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu bagi kami dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga hanya nama-Mu lah yang kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami akan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu dengan apakan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan kasih-Mu akan bagi kami. Kami tidak tahu bagaimana cara membalas kasih kepada kami Tuhan. Terima kasih. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya. Selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, senang bertemu kembali. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat oleh karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan petang hari ini, pada ibadah petang hari ini, saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk belajar bersama-sama firman Tuhan, terutama dalam tema 1 bulan yang baru ini, di bulan Juni ini, yaitu berbicara tentang 5 metafora kerajaan surga. Dan sebelum kita memasuki 5 metafora atau tema 5 metafora kerajaan surga ini, saya mau awali khotbah pada petang hari ini dengan judul Bertobatlah. Dan sebelum firman Tuhan kita mulai, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Kau sudah memelihara hidup kami, Kau sudah memberkati kami, Kau sudah menaungi kami. Kami mau persiapkan hati, kami mau persiapkan pemikiran kami mau mempersiapkan jiwa kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kami disegarkan dan kami memperoleh komitmen baru untuk hidup baru bersama-sama Engkau, memperoleh komitmen yang indah melalui firman-Mu, sehingga hidup kami hari demi hari semakin dibaharui. Di dalam nama Kristus Yesus, umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati di dalamnya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang saya cintai, setiap kita sebagai orang percaya dan beriman di dalam kekristenan kita sering mendengar, bahkan kita semua sering mendengar tentang kerajaan surga. Bahkan saya dapat katakan di dalam keberimanan atau kekristenan kita selalu diajarkan tentang kerajaan surga. Dan terlebih hal ini, yaitu kerajaan surga dalam hal ini, menjadi inti dari perjalanan iman kita. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini, dengan khotbah yang berjudul Bertobatlah, saya mau memberikan sebagai awal, langkah awal, kata bertobatlah sebagai langkah awal menuju kerajaan surga. Dan pada kesempatan ini pula, pertobatan atau kata bertobat sebagai langkah awal menuju kerajaan surga, kita perlu di dalamnya memahami, kita perlu di dalamnya juga mempelajari bersama-sama, sehingga kita akan mampu mengerjakan pertobatan tersebut dan menjadikan posisi hidup kita bukan hanya mengerti kerajaan surga, tetapi berposisi di dalam kata bertobat. Dan juga saya dapat katakan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata bertobat senantiasa mengawali kata daripada kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dalam setiap pemberitaan Injil, dua kata ini selalu berdampingan erat. Bahkan di dalam Injil Matius saya dapat katakan bagaimana kata bertobat ini menjadi kata yang diserukan, dielu-elukan dengan keras oleh Yohanes Pembaptis tentunya. Di mana Yohanes Pembaptis menyerukan kata bertobatlah, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, karena kerajaan surga sudah dekat. Dan Yohanes Pembaptis memperkatakan kata bertobatlah ini sangat keras dan sangat tegas. Terlebih di tengah padang gurun Yudea.
Dari hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini menandakan bahwa pertobatan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia, terlebih orang-orang percaya. Dan dari hal ini pula, pertobatan saya mau katakan tidak mengenal strata atau golongan dalam kehidupan umat manusia. Dan pemberitaan di tengah padang gurun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang menyerukan bagaimana seluruh umat manusia harus bertobat karena kerajaan surga sudah dekat, menandakan bahwa pertobatan itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Karena pemberitaan ini menandakan bukan di kota, bukan di desa, tetapi seluruh lapisan, di mana padang gurun yang luas menandakan sebagai tanda seluruh umat manusia yang luas ketika mendengar seru daripada Yohanes Pembaptis dengan kata bertobatlah, itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Mari kita belajar lebih dalam kembali tentang bertobat sehingga kita dapat mempelajari dengan baik dan muncul sebuah pengertian dan pemahaman yang benar sehingga ketika kita melakukan kehidupan iman kita untuk mengerti tentang kerajaan surga terlebih, kita memposisikan diri kita dalam kata bertobat. Injil Matius pasal ketiga ayat kedua mengatakan di sana, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat dari bahasa Yunani metanoeo yang memiliki arti berbalik. Dan perlu kita mengerti dan memahami sebagai dasar kita mempelajari bertobat. Bertobat tidak hanya dapat dikonotasikan berbalik dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik saja. Kenapa demikian? Apabila hanya dimengerti pengertian dari kata bertobat atau metanoio berbalik, hanya berbalik dari perbuatan tidak baik menjadi baik saja, maka arti pertobatan saya dapat mengatakan akan dapat mengalami sebuah penyimpangan. Dalam artian yang sederhana, apabila ada kehidupan orang yang sudah baik, dan kehidupan dia mulai dari kecil sampai dengan dewasanya sudah baik-baik saja dalam konteks humanity, baik perbuatannya yang sopan, yang ramah, yang seakan-akan baik dalam penilaian manusia, saya mau dapat katakan, maka orang tersebut tidaklah perlu bertobat. Tetapi saya mau tegaskan, bertobat metanoio bukanlah seperti itu. Apa yang firman Tuhan mau ajarkan dan apa yang Yohanes Pembaptis serukan tentang kata bertobat, bukanlah semudah mengerti sebuah kata dengan berbalik dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik saja. Nah, pada kesempatan yang indah ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang saya cintai, mari kita belajar bagaimana bertobat. Yang pertama saya dapat mau katakan, bertobat adalah keputusan untuk beralih kekuasaan. Sekali lagi saya mau katakan, bertobat adalah keputusan untuk beralih kekuasaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, memahami bahwa pertobatan di bagian ini saya mau katakan hanya ada satu jalan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, sebagai Putra Allah yang tunggal, di mana Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menebus, memiliki kuasa untuk menggantikan, memiliki kuasa untuk memindahkan umat manusia dari kuasa dosa. Sekali lagi saya mau katakan, memindahkan umat manusia dari kuasa dosa ke dalam kuasa Allah. Inilah yang saya mau artikan bahwa bertobat adalah keputusan untuk beralih kekuasaan. Ada pergantian kuasa di mana awalnya manusia berada dalam sebuah kuasa, yaitu kuasa dosa. Oleh karena Yesus Kristus, Dia beralih di dalam kuasa Allah. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma, pasal ke-6 ayat pertama sampai dengan ke-4. Demikian firman Tuhan dikatakan di sana. Jika demikian,
apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Arti kata baptis di sana, kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terjadi sebuah peralihan kekuasaan, di mana dulu kita mati oleh karena dosa, mati oleh karena kuasa dosa. Dan kini pula kita setelah ditebus oleh Kristus Yesus, di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh baptisan di dalam Kristus Yesus. Mati bersama-sama Yesus Kristus. Karena kemudian kelak kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan dikatakan di sana dengan jelas, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bertobat adalah keputusan untuk beralih kekuasaan. Di mana kematian Yesus sebagai pengertian yang awal, kematian Yesus Kristus di kayu salib menebus manusia, menggantikan manusia, memindahkan umat manusia dari kuasa dosa ke dalam kuasa Allah. Di dalam kitab Roma pasal ke-6 ayat ke-10 sampai dengan 12 juga dikatakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan dikatakan juga di dalam Roma pasal 6 ayat ke-10 sampai dengan pasal ke-6 ayat ke-10 sampai dengan 12. Janganlah kita menjadikan dosa berkuasa kembali, karena kita sudah ada dalam kuasa ilahi. Ini menandakan ada satu kemungkinan peralihan kuasa ini tidak hanya berhenti daripada kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memindahkan kita dari kuasa dosa ke dalam kuasa Allah. Ayat ini juga membuktikan kembali bahwa peranan kita di dalam menerima keselamatan, di dalam menerima pertobatan oleh karena pengorbanan Kristus Yesus, kita juga perlu berperan di dalamnya, yaitu kita berusaha untuk tidak menjadikan dosa berkuasa kembali di dalam kehidupan kita, yaitu oleh karena keinginan-keinginan hawa nafsu kita kembali meletakkan tubuh kita, meletakkan perbuatan-perbuatan kita ke dalam dosa. Tetapi kita harus berusaha setiap hari mengingatnya, dalam satu kata bertobat, mengambil keputusan untuk senantiasa mengalihkan kekuasaan daging ini, kekuasaan dosa ini yang mempengaruhi, kekuasaan dunia yang mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kembali kepada kuasa Allah. Dan juga di dalam kitab Roma, kitab yang sama, pasal ke-6 ayat ke-17 sampai dengan 18 dikatakan di sana, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, bukan hanya berkata tentang peralihan kuasa. Ketika kita menyadari bahwa kuasa dosa yang membelenggu umat manusia pada waktu sebelum Kristus Yesus mati di atas kayu salib, bahkan saya katakan kuasa dosa yang membelenggu umat manusia pada zaman sekarang, sebelum dia menyadari hal atau kata bertobat, yaitu perpindahan kuasa, yaitu perpindahan atau saya katakan bertobat adalah keputusan untuk beralih kuasa. Sebelum mereka memahami ini, kuasa dosa yang telah melekat itu menguasai tubuh, menguasai roh, menguasai jiwa kita. Dan di mana di dalam jiwa kita ada pikiran, ada kehendak yang dahulu kita hidupi di dalam dosa, itu melekat
Dan tidak semudah dengan kata keputusan untuk beralih kekuasaan itu dapat terjadi atau hilang dengan sendirinya. Ini bukan hal yang mudah untuk terlepas, saya mau katakan demikian. Sehingga dapat memungkinkan kita untuk kembali menjadi hamba dosa. Tetapi dikatakan di dalam kitab Roma pasal ke-6 ayat ke-18 tadi dengan jelas, oleh sebab itu ayat 18 mengatakan dengan jelas, bukan hanya beralih kekuasaan secara ilahi, tetapi perlu juga beralih atau berbalik dari paradigma yang salah. Di dalam ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa, kamu telah mengambil keputusan. Saya katakan dengan jelas ya Bapak Ibu Saudara, mengambil keputusan untuk beralih kekuasaan dari dosa kepada kekuasaan Allah, kepada kuasa Allah. Dimerdekakan dari dosa. Sekali lagi saya katakan, dan menjadi hamba kebenaran. Beralih, selain beralih kuasa, kita juga beralih atau berbalik, metanoio, berbalik paradigma kita menjadi hamba kebenaran. Haleluya. 1 Petrus pasal pertama ayat ke-18 sampai dengan 20. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang. Patro paradotos, yang diwarisi dari nenek moyang. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Patro paradotos, cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang. Dan itulah di titik inilah yang harus kita sadari. Apabila cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang, dan nenek moyang kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tentulah hal-hal yang baik yang diwariskannya. Karena itu berasal daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi apabila patro paradotos, sesuatu yang diwariskan adalah daripada nenek moyang kita, adalah daripada dunia, daripada kegelapan, daripada dosa, kita perlu berbalik. Sekali lagi saya mau tegaskan, kita perlu berbalik pada Kristus. Di mana patro paradotos bukan hal yang mudah untuk kita lepaskan. Seperti pada pertengahan tadi di dalam Roma pasal 6 ayat 17-18 saya katakan, roh, tubuh, jiwa kita dalam pikiran, kehendak yang sudah melekat, paradigma yang sudah melekat harus berbalik kepada hamba kebenaran. Demikian pula kita harus berbalik pada Kristus. Di mana saya mau pertegas di sini, dasar dalam berpikir, dasar dalam berkehendak, kita harus menjadikan Kristus sebagai batu penjuru. Bukan lagi ajaran nenek moyang, bukan lagi adat istiadat, bukan lagi budaya yang lama yang menjadi dasar, yang menjadi batu penjuru di dalam berpikir, berkehendak, dan bertindak. Tetapi kita harus menjadikan Kristus sebagai batu penjuru. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Sehingga ketika kita membaca kelanjutan daripada 1 Petrus pasal pertama ayat 18-20 yang dikatakan kita ditebus bukan dari cara hidup, kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi oleh nenek moyang, maka di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 22 mengatakan di sana sebagai contoh, sebagai bukti real ada peralihan kekuasaan yang benar, saya katakan di sini, di mana dari kuasa dosa menjadi kuasa Allah, di mana
kuasa daripada dosa yang membentuk pikiran paradigma kita, yang kita warisi dari cara hidup nenek moyang yang lalu, yang menjadikan kita semua hamba dosa tetap, dan kita berbalik dalam paradigma yang baru menjadi hamba kebenaran. Dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 22 dikatakan di sana sebagai contoh, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, kata-kata karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran menjadi bukti bahwa kita tidak lagi menuruti, menghidupi apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang sia-sia, tetapi kita berani berbalik untuk menjadikan Kristus sebagai dasar, untuk menjadikan Kristus sebagai batu penjuru dalam berpikir, berkehendak, dan bertindak di dalam hidup ini. Dikatakan di sana kembali, dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di mana dulu manusia sulit untuk mengasihi, oleh karena ketaatan kepada kebenaran, manusia bisa mengamalkan kasih persaudaraannya dengan tulus ikhlas. Saya mau memberi contoh ilustrasi di bagian ini. Saya mau katakan demikian. Manusia adalah makhluk yang sangat mudah beradaptasi. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi seperti itu. Ketika manusia berada dalam sebuah komunitas, terutama komunitas hewani, berangsur-angsur manusia itu akan seperti hewan, saya mau katakan demikian. Dan juga demikian juga hewan atau binatang, apabila kita memberikan satu pengajaran, pelatihan yang cukup intens, maka akan menjadikan binatang itu menjadi pandai tentunya. Tetapi yang mau saya garis bawahi dari ilustrasi ini, sepandai-pandainya binatang, tetaplah dia binatang. Sekali lagi saya mau katakan, sepandai-pandainya binatang, dia tetaplah binatang. Sehebat-hebatnya binatang, sebaik-baiknya binatang, dia tetaplah binatang yang kemungkinan besar juga akan kembali menjadi galak. Tetapi lain dengan manusia. Mungkin manusia bisa beradaptasi seperti binatang dalam artian ilustrasi ini. Tetapi manusia punya sebuah will, sebuah keputusan untuk kembali kepada nalurinya sebagai manusia dan tidak berlaku sebagai binatang. Inilah yang dimaksud patroparadotos. Yaitu kita bukan hanya berkata tentang bertobat, bukan hanya berkata tentang keputusan untuk beralih kekuasaan secara ilahi dari kuasa dosa kepada kuasa Allah, tetapi kita juga mengalihkan kuasa dalam kuasa-kuasa yang salah pada waktu yang lalu, kuasa-kuasa dosa yang mempengaruhi paradigma kita. Hari demi hari kita mengupas, menggantikannya. Seperti firman katakan, kita menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Itulah bertobat di bagian pertama. Bertobat adalah keputusan untuk beralih kekuasaan. Dan kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Bertobat adalah mempercayai Injil. Sekali lagi saya mau katakan, bertobat adalah mempercayai Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita beralih kekuasaan, kita perlu sebuah bekal di dalamnya, yaitu Injil. Mengapa bertobat adalah mempercayai Injil? Saya mau katakan di sini bahwa kita diselamatkan bukan karena pertobatan kita. Kita diselamatkan yang pasti karena kasih karunia Allah, cinta kasih Allah. Dan pada fakta yang ada, hari ini kita diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil. Dan pertobatan hendaklah mempercayai Injil. Apabila pertobatan tidak mempercayai Injil, saya katakan itu bukan pertobatan. Karena pertobatan yang ada yang kita terima pada hari ini, itu hanya karena pemberitaan Injil. Mari kita renungkan itu. Di dalam Injil Markus pasal ke-8 ayat ke-35 dan 36 menulis di sana, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bertobat adalah mempercayai Injil. Pertobatan tanpa mempercayai Injil, saya rasa itu bukan sebuah pertobatan. Karena Injil ada oleh kuasa Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, para rasul, para murid menyalin, menulis untuk memberitakan kabar baik melalui Injil, yaitu keselamatan saudara dan saya. Apabila pertobatan tidak mempercayai Injil, sekali lagi saya mau tegaskan, saya meragukan pertobatan tersebut. Karena bertobat sesungguhnya adalah mempercayai Injil. Haleluya. Roma pasal pertama ayat ke-16 dikatakan demikian di sana. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sudah jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bertobat adalah mempercayai Injil. Mengapa? Roma pasal pertama ayat 16 mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan di sini bila kita mempercayai Injil, berarti kita tinggal dalam kekuatan Allah. Sekali lagi saya mau katakan, bila kita mempercayai Injil, berarti kita tinggal dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan dosa. Dalam artian, kita berada dalam kuasa ilahi, bukan kuasa dunia. Oleh sebab itu, bertobat adalah mempercayai Injil. Haleluya. 1 Petrus pasal pertama ayat ke-5 mengatakan kembali di sana, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mengapa bertobat adalah mempercayai Injil? Selain Injil adalah kekuatan Allah, di dalam Injil ada pemeliharaan Allah. Di dalam Injil ada pemeliharaan Allah. Di mana yang senantiasa pemeliharaan Allah ini memelihara roh, memelihara jiwa, memelihara tubuh kita hingga pada zaman akhir. Haleluya. Apabila kita di dalam bertobat tidak mempercayai Injil, kita tidak akan memperoleh kekuatan. Dalam artian kita sudah tidak lagi berada dalam kuasa ilahi, tapi kembali kepada kuasa dunia atau kuasa dosa di sini. Mengapa bertobat adalah mempercayai Injil? Karena di dalam Injil ada pemeliharaan Allah. Karena di dalam pertobatan tanpa pemeliharaan Allah tidak akan menjadikan kita kuat untuk tetap dalam pertobatan. Karena pemeliharaan Allah memelihara roh, memelihara jiwa, memelihara tubuh saudara dan saya hingga zaman akhir. Haleluya. Bertobat adalah keputusan untuk beralih kekuasaan. Bertobat adalah mempercayai Injil. Dan yang terakhir di bagian yang ketiga, bertobat adalah beriman. Sekali lagi saya mau katakan, bertobat adalah beriman. Ibrani 11 pasal pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita koreksi di bagian ini. Kita berada di posisi mana? Apakah kita bertobat yang sungguh-sungguh, yang dikatakan bertobat adalah beriman, atau kita hanya menjadi orang percaya tetapi tidak beriman? Banyak orang percaya tetapi tidak bertobat. Banyak orang percaya tetapi tidak bertobat. Orang yang bertobat adalah orang yang berani menaruh dasar percayanya
lebih dari apa yang dilihat. Orang yang bertobat adalah orang yang menaruh dasar percayanya lebih dari apa yang dilihat, meskipun berbeda dengan realitanya. Dan bukan pada kekuatan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saya mau katakan bertobat adalah beriman. Orang yang tidak pernah beriman sesungguhnya dia tidak sedang bertobat. Dia hanya sedang menunjukkan kekuatan dirinya sendiri di dalam kehidupan ini. Bertobat adalah beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman yang berani menaruh dasar dari segala sesuatu yang dia harapkan. Menaruh dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah dia lihat, menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah dia lihat, yaitu kasih karunia daripada Kristus Yesus sendiri. Sehingga bertobat adalah beriman. Ibrani pasal 11 ayat keempat sebagai contoh. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Haleluya. Bertobat adalah beriman. Orang yang bertobat adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang menaruh dasar percayanya lebih daripada apa yang dia lihat, meskipun pada realitanya berbeda, meskipun pada realitanya menyakitkan, tetapi dia tetap percaya. Dan tidak pernah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Demikian juga dengan iman Habel yang telah mempersembahkan korban kepada Allah. Dikatakan di sana yang lebih baik. Karena dia mempersembahkan dengan sebuah pemahaman dan pengertian yang benar tentang Allah. Karena dia mempersembahkan dengan kasihnya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sehingga di dalam ayat ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Haleluya. Oleh sebab itu pertobatan seperti apapun tanpa dia mau beriman tidak akan berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau katakan bertobat, metanoeo. Bertobat adalah beriman. Karena dengan bertobat, dengan beriman, kita menjadi berkenan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagaimana kita dapat dikatakan bertobat tanpa beriman? Kita tidak akan berkenan kepada Allah. Karena di dalam sebuah pertobatan, kita akan senantiasa sungguh-sungguh mencari Dia. Dan di dalam mencari Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Firman Tuhan dalam Ibrani mengatakan dengan jelas, itulah orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu saya katakan dengan tegas di bagian ketiga ini, bertobat adalah beriman. Ibrani pasal ke-11 ayat ke-13 dan 14. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai saksi-saksi iman, yaitu Abraham. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Orang bertobat adalah orang yang beriman. Dan di bagian yang kedua di dalam orang yang bertobat adalah beriman ini saya mau katakan, orang yang beriman adalah seorang musafir. Demikian juga sebagai contoh orang beriman, yaitu sebagai seorang musafir adalah Abraham. Kejadian pasal
23 ayat keempat dikatakan, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantar dan menguburkan istriku yang mati. Abraham ingin menguburkan Sarah, istrinya. Dan Abraham mengatakan bahwa dirinya adalah orang asing dan pendatang di antara kamu. Haleluya. Abraham menyadari Abraham adalah bapa orang beriman. Abraham adalah orang yang beriman. Abraham menyadari orang yang beriman adalah seorang musafir. Bertobat adalah beriman. Bertobat adalah menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah seorang musafir. Sama dengan bertobat di sini tidak mengikatkan diri pada kemuliaan dunia, tetapi menjadikan diri seorang musafir yang senantiasa menantikan tanah air yang dijanjikan. Haleluya. Bertobat adalah beriman. Dan hanya orang-orang yang beriman yang berani mengatakan dirinya seorang musafir. Dan seorang musafir tidak akan pernah mengikatkan diri pada kemuliaan dunia, tetapi menantikan tanah air yang dijanjikan. Ibrani pasal ke-11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Bertobat adalah beriman, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berani menjadikan dirinya seorang musafir. Seorang musafir adalah seorang yang tidak mengikatkan diri pada kemuliaan dunia, tetapi menantikan tanah air yang dijanjikan, sehingga Allah di dalam nama Yesus Kristus tidak malu menjadi atau disebut Allah orang-orang beriman. Haleluya. Bertobat adalah keputusan untuk beralih kekuasaan. Bertobat adalah mempercayai Injil. Bertobat adalah beriman. Amin. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas bimbingan Engkau. Kami sudah mendengar kebenaran firman, sebagian daripada kebenaran firman. Kiranya Engkau bekerja di dalam setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga kehidupan kami hari demi hari adalah kehidupan yang penuh pertobatan. Kehidupan yang hari demi hari berani mengambil keputusan untuk beralih kekuasaan. Bukan melekat pada kuasa dosa, tetapi beralih, mengambil keputusan beralih kekuasaan pada kuasa ilahi. Dan hari demi hari, hidup kami, umat-Mu, tidak hidup dalam paradigma yang lama, tetapi pada paradigma yang baru, yang Tuhan sudah beri. Dan kami juga mau, Allah Roh Kudus, bimbing umat-Mu hari demi hari. Hidup yang berani mempercayai Injil. Dan juga hidup yang berani beriman. Bertobat hari demi hari. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Meteraikan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa bagi umat Tuhan pada malam hari ini yang sudah memberi korban syukur pujian daripada tubuh, hati, jiwa, dan segenap hidupnya untuk memuliakan nama Bapa. Dan juga persembahan-persembahan yang dibawa untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam pergumulan, yang dalam sakit, derita tubuh ini. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan, kiranya Allah Roh Kudus memberi penghiburan, sehingga roh jiwa mereka bangkit kembali. Dan hari demi hari mereka juga menyadari bahwa hidup mereka haruslah bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Umat Tuhan yang terkasih,
Tengadahkanlah wajahmu, angkatlah tanganmu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menjadikan hari-harimu adalah hari-hari yang penuh pertobatan, hari-hari yang penuh dengan keberanian untuk mengambil keputusan untuk beralih kekuasaan, tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa, tetapi tetap hidup dalam kuasa ilahi. Baik juga pemikiran, paradigmamu tidak lagi dikuasai oleh ajaran-ajaran daripada nenek moyang, tetapi berfokus kepada dasar dan menjadikan Kristus Yesus sebagai batu penjuru di dalam engkau berpikir, dalam engkau bertindak. Dan juga menjadikan hari-harimu penuh dalam pertobatan adalah hari-hari yang penuh mempercayai Injil. Dan juga hari-hari yang penuh dalam pertobatan di mana engkau berani beriman hari demi hari, tidak mengikatkan dirimu pada dunia, tetapi menantikan tanah air yang dijanjikan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita tetap berdoa dan beriman sehingga pada minggu ke depan, pertemuan ibadah minggu ke depan, kita bisa onsite dan kita bisa berbagi, bercerita kembali dengan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sampai bertemu pada ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.